Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Bu, izin rekan. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang. Saya dari kelas TPTP 3B. Di sini saya akan membuat video tentang apa saja atau hal apa saja yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran statistika terapan selama semester 3 ini. Baik, saya izinkan saya share screen dulu. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika. Statistik atau ilmu statistik atau statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi atau informasi data. Metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode-metode tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Yang kedua yaitu statistika inferensia adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data. Dalam memecahkan masalah dengan cara statistik, lebih tepat jika mengikuti tahapan-tahapan yang lebih ilmiah. Langkah-langkah dasar dalam pembacaan masalah secara statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah atau peluang. Yang kedua, mengumpulkan fakta yang tersedia. Yang ketiga, mengumpulkan data orisinil yang baru. Yang keempat, mengklasifikasikan dan mengiktisarkan data. Yang kelima, menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Dalam menggunakan data sebagai dasar dalam pembuatan keputusan, harus memenuhi persyaratan data yang baik, yaitu objektif, representatif atau mewakili, dan kesalahan kecil. Pengumpulan dan pengolahan data. Data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Sebelum pengumpulan data dilakukan terlebih dahulu, harus diketahui untuk apa data itu dikumpulkan. Yaitu, apapun tujuan pengumpulan data adalah untuk mengetahui. Yang pertama, jenis elemen atau objek yang akan diteliti. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian. Kedua, karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri, atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen. Nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel. Variabel atau peubah ialah sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Metode pengumpulan data dalam statistik ada dua cara, yaitu yang pertama sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Yang kedua, sampling adalah cara pengumpulan data yang diselidiki hanya elemen sampel dari suatu populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tetapi dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Misalnya, seluruh karyawan perusahaan. Sampel adalah bagian dari populasi. Jika N adalah banyaknya elemen, jika N adalah banyaknya elemen sampel dan N besar adalah banyaknya elemen populasi, maka N kecil lebih sedikit dari N besar. Berikutnya, cara pengambilan sampel. Ada dua cara pengambilan sampel, cara acak atau random dan bukan acak atau non-random. Cara acak adalah satu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara ini dianggap objektif karena netral. Samplingnya disebut probability sampling. Yang kedua, cara bukan acak adalah suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak ini lebih bersifat subjektif, yang samplingnya disebut non-probability sampling. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan sampel. Simple random sampling ialah sampling di mana pemilihan elemen populasi dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Metode ini tepat dipergunakan apabila populasi homogen atau relatif homogen. Yang kedua, stratified random sampling ialah sampling di mana pemilihan elemen anggota sampel dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, populasi dipecah menjadi populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil atau disebut stratum.
Pembuatan stratum harus homogen atau relatif homogen. Misalnya, K stratum dalam kurung K sama dengan 2 per 3 atau lebih. Yang kedua, setiap stratum atau sampel secara acak. Kemudian diperkirakan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Ketiga, multistage random sampling, yaitu di mana pemilihan elemen anggota sampel dilakukan secara bertahap, by stage. Contoh, penelitian untuk mengetahui rata-rata upah kearmatan karyawan restoran Padang di seluruh ibu kota provinsi. Tahap 1 memilih sampel kota, tahap 2 memilih sampel restoran dari kota yang terpilih, tahap 3 memilih sampel karyawan dari restoran yang terpilih. XIJK sama dengan upah karyawan K, restoran ke J, dan kota ke I misalnya, Salim dari restoran Sayo, Kota Jakarta. Yang keempat, cluster random sampling. Ialah sampling di mana elemen terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil disebut cluster. Contoh suatu penelitian untuk mengetahui rata-rata kebutuhan model pemilik toko di Jakarta. Pusat perbelanjaan atau mall seperti Pasar Baru, Glodok, PIM, Plaza Senayan, Mangga 2 dianggap sebagai klaster. Apabila Pasar Baru terpilih sebagai sampel, maka semua toko diteliti. Pemiliknya ditanya jumlah model yang dibutuhkan. Selanjutnya, systematic random sampling ialah sampling di mana pemilihan elemen pertama dipilih secara acak atau random. Sedangkan elemen berikutnya dipilih secara sistematis berjarak K di mana K sama dengan N besar per N kecil. Selanjutnya, pembagian data. Yang pertama menurut sifatnya. Pertama menurut sifatnya. Ada dua, yaitu data kuantitatif adalah data yang tidak bisa dihitung dalam angka, tetapi dapat diukur atau dikategorikan dalam berbagai golongan. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, terdiri dari data distrik, yaitu data yang berupa bilangan bulat yang biasanya berhubungan dengan proses penghitungan. Sementara data kontinu adalah data numerik yang meliputi baik bilangan bulat maupun pecahan, dan biasanya berhubungan dengan proses pengukuran. Yang kedua, menurut waktunya. Data silang atau cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Misalnya, jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2016. Yang kedua, data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar dan mengecil. Selanjutnya, cara memperoleh. Pertama, dari data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden, misalnya data pegawai negeri sipil di BAKN. Yang kedua, data sekunder ialah data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Misalnya, darah perkawin data perkawinan antara umur 10 sampai dengan 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Kementerian Agama untuk tujuan analisa perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, sumbernya. Yang pertama ada data internal, adalah data yang dikumpulkan dari dalam perusahaan atau suatu unit kegiatan ekonomi itu sendiri, yang pada umumnya meliputi berbagai informasi seperti tingkat produksi, biaya produksi, atau volume penjualan. Yang kedua, data eksternal adalah data yang dihasilkan dari luar perusahaan, misalnya data penjualan tingkat industri. Syarat-syarat data yang baik adalah yang pertama benar atau objektif, yang kedua mewakili atau wajar, representatif. Yang ketiga dipercaya, kesalahan bakunya kecil. Yang keempat tepat waktu. Yang kelima review relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan. Selanjutnya skala pengukuran data. Empat macam skala pengukuran data terdiri dari yang pertama, skala nominal adalah skala yang diterapkan pada data yang hasilnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan pengelompokan tersebut hanya dilakukan untuk tujuan identifikasi. Misalnya, kita bisa membuat kode numerik untuk tiap kelompok terhadap data seperti sedan sama dengan satu, truk sama dengan dua, dan bus sama dengan tiga. Yang kedua, skala ordinal adalah skala yang diterapkan pada data-data yang dapat dibagi ke dalam berbagai kelompok, dan kita bisa membuat peringkat di antara kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, kita bisa membuat kode untuk masing-masing skala pengukuran seperti sangat bagus sama dengan satu, bagus sama dengan dua, dan kurang bagus sama dengan tiga. Kita tahu bahwa satu memiliki peringkat lebih tinggi dari dua, dan dua memiliki peringkat lebih tinggi dari tiga. Yang ketiga, skala interval adalah skala yang diterapkan pada data yang dapat di-ranking atau diperingkat. Dan dengan peringkat tersebut, kita bisa mengetahui perbedaan di antara peringkat-peringkat tersebut.
Dan kita bisa menghitung besarnya perbedaan. Yang keempat, skala rasio adalah skala yang diterapkan pada data-data yang dapat di-ranking atau di peringkat. Dan untuk peringkat-peringkat tersebut kita bisa menjalankan operasi aritmetik. Contohnya, harga beras di Batam adalah Rp5.000 dan harga beras di Jakarta adalah Rp2.500. Penyajian data, cross-section table, penyajian dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Yang pertama, tabel satu arah. Ialah tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau satu karakteristik. Misalnya produksi menurut varietasnya atau menurut hasil panennya. Tabel di bawah adalah contohnya. Berikut ini adalah contohnya. Yang kedua, tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Ini adalah contohnya. Ketiga, tabel tiga arah ialah tabel yang menunjukkan tiga hal atau tiga karakteristik. Ini adalah contohnya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk grafik. Data berkala atau time series data yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan satu hal. Yang pertama, data garis atau grafik garis tunggal atau single line chart adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Ini gambarnya. Yang kedua, grafik garis berganda atau multiple line chart. Grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal kejadian sekaligus. Ini adalah contoh dari tabel tersebut. Ketiga, grafik batangan. Grafik batangan atau single line bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu batang yang menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Dan ini adalah contoh dari chart atau grafik tersebut. Yang grafik batangan berganda atau multiple bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa batangan untuk menggambarkan beberapa kejadian. Selanjutnya, grafik lingkaran. Penggambaran ini akan lebih tepat apabila hendak mengetahui perbandingan nilai-nilai karakteristik yang satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas dasar-dasar statistika deskriptif. Yang pertama, yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok, kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang dimasukkan ke dalam setiap kelas. Pada tabel di atas merupakan data kualitatif 50 pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Dari data tersebut, kesulitan untuk mengetahui dengan cepat jenis komputer mana yang paling banyak diminati pembeli. Untuk itu, perlu disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Tabel di atas menyajikan hasil distribusi frekuensi yang dilakukan. Dari tabel di atas dapat diketahui dengan cepat bahwa Apple merupakan jenis komputer yang paling banyak peminatnya. 2. Distribusi frekuensi data kuantitatif. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelas bagi distribusi frekuensi untuk jenis data kuantitatif, yaitu jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Yang pertama, jumlah kelas. Jumlah kelas sebaiknya antara 7 sampai 15. Rumus untuk menentukan banyaknya adalah sebagai berikut, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan banyaknya nilai observasi. Rumus tersebut diberi nama kriterium Strach dan merupakan suatu perkiraan tentang banyaknya kelas. Misalnya, data dengan N sama dengan 100, maka banyaknya kelas K adalah sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100 sama dengan 1 ditambah 3,322 dalam kurung 2 sama dengan 7,644. Jadi banyak kelasnya sebaiknya 7. Yang kedua, interval kelas. Disarankan interval atau lebar kelas adalah sama untuk setiap kelas. Untuk menentukan besarnya kelas atau panjangnya interval digunakan rumus C sama dengan XN dikurang X1 per K, di mana C sama dengan perkiraan besarnya atau class width, class size, atau class length. K sama dengan banyaknya kelas, XN sama dengan nilai observasi terbesar, dan X1 sama dengan nilai observasi terkecil. Ini saya cantumkan contohnya. Dari angka-angka di atas dapat disimpulkan jumlah kelasnya sama dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100
sama dengan 1 ditambah 3,322 dalam kurung 2 sama dengan 7,644. Jadi banyaknya kelas sebaiknya 7. Untuk interval kelasnya, C sama dengan 98 dikurang 34 per 7 sama dengan C sama dengan 9,14 dalam kurung 9. Menentukan batas kelas atau class limits. Batas kelas adalah nilai-nilai terluar atau terendah atau tertinggi dari suatu kelas. Langkah pertama dalam pembentukan kelas adalah menentukan batas-batas kelas dari kelas terbawah atau kelas pertama. Kelas-kelas yang akan kita buat dalam distribusi frekuensi tersebut harus memuat seluruh data observasi, yaitu nilai observasi terendah akan masuk ke dalam kelas pertama dan nilai observasi tertinggi dari observasi tersebut akan masuk ke dalam kelas terakhir dan dari distribusi frekuensi. Pembatas-pembatas kelas atau class boundaries. Pembatas-pembatas kelas adalah nilai-nilai khusus sepanjang sebuah skala pengukuran yang memisahkan dua kelas yang berdampingan. TBK sama dengan BBK dikurang 0,05 dalam kurung skala terkecil. TAK sama dengan DAK ditambah 0,05 dalam kurung skala terkecil. Di mana TBK sama dengan tepi batas kelas, BBK sama dengan batas bawah kelas, TAK sama dengan tepi atas kelas, dan BAK sama dengan batas atas kelas. Berikutnya adalah tabel contohnya. Dan selanjutnya kita akan membahas jenis distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau dari atas adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari bawah adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif relatif adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan presentasi. Selanjutnya, ukuran pemusatan. Pertama, rata-rata hitung. Apabila kita mempunyai nilai variabel X1 sebagai hasil pengamatan atau observasi sebanyak N kali, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Maka X sama dengan mu sama dengan 1/N, sigma dikali 1 sama dengan 1 per N dalam kurung X1 ditambah X2 sampai dengan Xn. Rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah N, nilai data adalah akar pangkat N. Dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut. G sama dengan N akar X1, X2 sampai Xn atau log G sama dengan dalam kurung sigma log X1 per N. Rata-rata harmonis dari seperangkat data X1, X2 sampai dengan Xn adalah kebalikan dari rata-rata hitung dari kebalikan nilai data-data. RH sama dengan N per sigma dalam kurung 1 per X1. Selanjutnya, rata-rata tertimbang. Jika nilai data X1 mempunyai timbangan WI adalah X sama dengan sigma N1 I sama dengan 1, XIW1 per N sigma I sama dengan 1 W1. Selanjutnya median. Apabila ada sekelompok nilai sebanyak N diurutkan mulai dari yang terkecil, X1 sampai dengan yang terbesar Xn. Maka nilai yang ada di tengah disebut median atau med. Setengah sama dengan 50% dari nilai lebih kecil atau sama dengan median. Tengah lainnya lebih besar atau sama dengan median. Untuk N ganjil sama dengan N sama dengan 2K tambah 1. Untuk genap, N sama dengan 2K. Contoh, ada 7 karyawan dengan upah per bulan masing-masing Rp20.000, Rp80.000, Rp75.000, Rp60.000, Rp50.000, Rp85.000, dan Rp45.000. Tentukan median upah karyawan tersebut. Yang pertama harus dilakukan adalah mengurutkan dahulu nilai terkecil sampai terbesar. X1 sama dengan Rp20.000, X2 sama dengan Rp45.000, X3 sama dengan Rp50.000, X4 sama dengan Rp60.000, X5 sama dengan Rp75.000, X6 sama dengan Rp80.000, dan X7 sama dengan Rp85.000. Tentukan nilai K dari 7 sama dengan 2K tambah 1, K sama dengan 3. Jenis median sama dengan
Mat sama dengan XK dikurang 1 sama dengan X4 sama dengan 60. Untuk N genap, X1 sama dengan Rp20.000, X2 sama dengan 45.000, X3 sama dengan 50.000, X4 sama dengan 60.000, X5 sama dengan 75.000, X6 sama dengan 80.000, X7 sama dengan 85.000, dan X9 sama dengan 90.000. Tentukan nilai K dari 8 sama dengan 2K, K sama dengan 4. Jadi median atau med sama dengan setengah dalam kurung X4 tambah X5. Sama dengan setengah 60.000 ditambah 45.000. Hasilnya 67.500. Selanjutnya, modus adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi dalam satu kelompok nilai. Berikutnya adalah tabel dari contoh modus. Modusnya adalah 9, sebab nilai observasi ini yang paling banyak atau mempunyai frekuensi terbesar. Yang ketujuh adalah kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil 1 sama dengan Q1 adalah nilai yang ke I sama dengan N ditambah 1 per 4, 1, I sama dengan 1,2,3. Yang ke-8 desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Desil sama dengan DI yang nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 buka kurung per 10, I sama dengan 1,2 sampai 9. Selanjutnya persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil sama dengan PI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100, I sama dengan 1,2 sampai 99. Selanjutnya, eh, kita akan membahas tentang eh, selanjutnya kita akan membahas tentang statistika inferensia. Statistika inferensia. Baik. eh, Selanjutnya kita akan membahas tentang statistika inferensia. Statistika inferensia adalah selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis data dalam statistika. Yang pertama ada jenis data numerik atau numerikal, dua kategori atau nominal, dan yang ketiga adalah ranking atau ordinal. Contoh data numerik pembagi satu. Satu discrete atau discrete ada karena dihitung, tidak memiliki koma, contoh gambaran dua buah dadu. Yang kedua yaitu continue, ada karena diukur, measure, memiliki koma dan nilainya tidak terbatas infinite. Nah, bagian 2 interval tidak memiliki angka nol mutlak, not to zero, bisa bernilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contoh suhu Celcius, waktu jam 2, jam 3, dan IQ. Rasio memiliki nilai nol mutlak atau to zero. Tidak bernilai negatif dan bisa dijumlah, tambah, bagi, dan kali. Contoh jarak, dosis pupuk, durasi, dan lain-lain. Data kategori atau nominal lebih bersifat kualitatif, bagian dari beberapa kelompok. Contoh data biner atau binary, yaitu data dengan kedua kategori, misal rusak atau tidak rusak, ya atau tidak, baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan lain-lain. Data ras misalnya Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya. Data warna rambut misalnya hitam, coklat, pirang, merah, dan seterusnya.
Angka numerik dari data kategori ini tidak memiliki nilai matematis. Data ranking atau ordinal, campuran antara data numerik dan data kategori. Angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis. Nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contoh, rating yang kita berikan saat mengisi data kuesioner, misalnya rentang 1 sampai 5 atau bahkan rentang 1 sampai 10. Rating yang diberikan pada suatu aplikasi di Play Store, misalnya rating 1 buruk atau sangat baik 5, yang ditandai dengan sejumlah bintang. Selanjutnya, eh, kita akan bahas tentang hipotesis satu populasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis satu populasi. Di materi ini kita akan membahas tentang apa itu hipotesis, mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir, eh, contoh hipotesis pada tugas akhir, dan metode untuk uji hipotesis. Jadi hipotesis adalah pendugaan parameter yang diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Mengapa ada hipotesis di tugas akhir? Karena permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi. Bagaimana solusinya? Tentunya rekening pustaka. Variabel-variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi seperti apa yang perlu dibutuhkan. Kemudian barulah didapatkan hipotesis dan diuji kebenarannya dengan data sampel dan didapatlah kesimpulan untuk populasi. Contoh data hipotesis pada tugas akhir. Misalnya, kita mendapatkan permasalahan seperti rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Studi literatur, kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. H1-nya adalah penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. H0 sama dengan pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. H1 sama dengan pemangkasan produksi untuk berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Metode uji yang digunakan adalah model regresi linear berganda, uji T, dan ditariklah kesimpulan. Selanjutnya, praktikum salah ini. Uji hipotesis statistik. Definisi hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis, manfaat uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H01, contoh penentuan H0 dan H1. Hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis statistik dugaan tentang parameter. Jadi parameter ini adalah hasil yang didapat dari populasi. Sementara statistik adalah hasil atau kesimpulan yang didapat atau eh, hipotesis dari sampel. Jadi hipotesis itu diuji secara empiris atau berdasarkan data. Jenis hipotesis itu ada dua. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 atau dugaan awal. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 atau lawan dari H0. Jenis pengujian statistik. Uji hipotesis satu arah. Uji hipotesis sisi kiri. H0 sama dengan 0 lebih besar dari 0. H1 sama dengan 0 lebih kecil dari 0. Misal, H0 sama dengan berat produk lebih berat dari 1000 gram. H1-nya berat produk kurang dari 1000 gram. Contoh, hipotesis, uji hipotesis sisi kanan. Ah, H0 sama dengan berat produk kurang dari 1000 gram. H1 berat produk lebih dari 1000 gram. Selanjutnya, uji hipotesis dua arah. H0 sama dengan 0 sama dengan 0. H1 sama dengan 0 tidak sama dengan 0. H0-nya berat produk sama dengan 1000 gram. H1-nya berat produk tidak sama dengan 1000 gram.
Contoh, uji hipotesis berat suatu produk. Jadi H0 mengandung sama dengan. Contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Menurut seorang ahli sosial, pendudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Maka dari itu, H0-nya sama dengan mu lebih besar daripada 3 juta. H1-nya mu lebih kecil dari 3 juta. Ini adalah contoh pengujian hipotesis satu arah, yaitu arah kiri. Contoh selanjutnya, menurut seorang penyuluh, proporsi petani yang sudah menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada lahan sawit adalah lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Hipotesis H0-nya sama dengan P lebih kecil dari 30%, H1-nya P lebih besar dari 30%. Ini adalah contoh pengujian satu arah kanan. Selanjutnya kita akan melihatkan contoh dari pengujian dua arah. Menurut seorang pekebun, rata-rata pohon karet tersadap di suatu updaling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Maka H0-nya adalah mu sama dengan 60, H1-nya mu tidak sama dengan 60. Selanjutnya, nilai rata-rata statistik UAS mahasiswa TPTP minimal 80. Apakah hal itu benar? Nah, maka H0-nya mu lebih besar dari 80, H1-nya mu lebih kecil dari 80. Ini adalah contoh pengujian satu arah kiri. Selanjutnya, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 mili. Namun, Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Maka dari itu, H0-nya adalah mu lebih besar dari 200 mili, H1-nya mu lebih kecil daripada 200 mili. Ini adalah contoh pengujian hipotesis satu arah kiri. Contohnya, seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 70. Apakah hal itu benar? Maka H0-nya adalah mu kurang dari 70, H1-nya mu lebih dari 70. Pengujian satu arah kanan. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Pertama, tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Kemudian tentukan taraf signifikansinya atau alfanya. Ada dua, yaitu 5% dan 1%. Selanjutnya, menghitung nilai dari statistik uji. Selanjutnya, tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Dan selanjutnya, ambil keputusan apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Selanjutnya, fungsi peubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh, uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan variasi populasi tidak diketahui. Maka menggunakan statistik uji Z. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Populasi diambil sampelnya dan digunakan Z hitung. Rumusnya X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Contoh ZTF X, X, X kuadrat tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa. Penentuan wilayah kritis, wilayah tolak H0, dan pengambilan keputusan. Uji hipotesis satu arah kiri. Selanjutnya, ini uji hipotesis satu arah kanan. Ini dua arah. Soalnya uji hipotesis rata-rata satu populasi. Pengujian nilai tengah sama dengan satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari suatu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu. Katakanlah mu 0. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan. Hipotesis dua arah H0 sama dengan mu 0. H1 mu tidak sama dengan mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa per 2. Hipotesis satu arah. H0 mu tidak lebih besar dari mu 0 dan H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih lebih besar dari nilai kritis alfa. Maksudnya H0 sama dengan mu lebih besar dari mu 0. H1-nya mu lebih kecil dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik lebih kecil dari nilai kritis. Selanjutnya, statistik uji hipotesis mu. Jika uh, alfanya diketahui menggunakan statistik uji Z, yaitu rumusnya X bar dikurang mu 0 per sigma atau taraf signifikansi per akar N. Jika sampelnya lebih dari 30 menggunakan uji T. T N dikurang 1 sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N atau uji Z X bar dikurang mu 0 lebih per alfa per akar N. Jika alfa tidak diketahui menggunakan sampel kecil statistik uji. T N dikurang 1
sama dengan X bar per dikurang nol per S per akar N. Daerah kritis pada taraf nyata. Besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1 dan statistik uji. Contohnya H1 mu lebih kecil dari mu 0. Maka tolak H0 jika ZH lebih kecil dari minus ZA. Atau Tn lebih kecil dari minus T alpha dB sama dengan N kurang 1. H1. Nah, oke, ya, materi ini sudah siap. Kita pindah ke materi selanjutnya. Itu hipotesis part 2. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis rata-rata dua populasi atau sampel independen. Pengujian nilai tengah dua populasi membandingkan nilai tengah dua populasi. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan kedua contoh saling bebas. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu1 sama atau tidak dengan parameter mu2. Uji hipotesis rata-rata dua populasi atau sampel independen. Hipotesis dua arah. H0, mu1 dikurang mu2 sama dengan DO. Satu mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa per 2. Hipotesis satu arah kanan. H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari DO. H1 mu1 dikurang mu2 lebih besar dari DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis. Hipotesis satu arah kiri. H0 mu1 dikurang mu2 lebih besar dari DO. 1 mu1 dikurang mu2 lebih besar dari DO. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil daripada minus nilai kritis alfa. Selanjutnya, oke. Hmm. Hmm. Ah, uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel independen, sampel dependen atau berpasangan. Uji hipotesis rata-rata dua populasi, sampel dependen atau pengamatan berpasangan, sampel independen. Undit sampel untuk kedua kelompok sampel yang berbeda, tidak untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perilaku tertentu. Contoh, menguji perbedaan rata-rata produktivitas dua jenis varietas tanaman tertentu. Sedangkan sampel dependen atau pengamatan berpasangan, unit sampel untuk kedua kelompok sampel sama. Perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel karena adanya pemberian perlakuan yang sama. Untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perilaku tertentu. Contoh, menguji apakah teknik pengendalian hama tertentu berpengaruh terhadap tingkat serangan hama pada suatu populasi tanaman. Uji hipotesis rata-rata dua populasi sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Ini, ya. Mhm. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, masih record. Share screen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis of varian atau ANOVA. Oke, analisis of varian atau ANOVA. Konsep ANOVA satu mean, lebih baik menggunakan uji T atau Z, dua mean uji T atau Z, lebih dari tiga mean menggunakan uji F, analisis of variansi. Konsep ANAVA, asumsi ANAVA, data berdistribusi normal, variansi sama untuk setiap populasi, data minimum berskala interval, sampel bersifat random. ANAVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dengan faktor pembeda hanya satu macam. ANAVA satu arah, one way ANAVA.
Ilustrasi masalah. Suatu pabrik terdapat 5 stasiun kerja untuk menghasilkan produk yang sama. Ujilah apakah kelima stasiun tersebut memiliki produktivitas yang sama. Misalnya di sini kita mendapatkan stasiun kerja bis per shift. Dan ini adalah datanya. Ada dua sumber variansi atau source of variation. Satu, perbedaan karena perlakuan treatment. Kedua, adanya perbedaan secara sistematis, misalnya perbedaan skill operator, kesiapan mesin, dan lainnya. Kedua, perbedaannya dalam perlakuan atau error. Perbedaan yang terjadi secara acak. Selanjutnya, struktur data, penjelasan notasi. K sama dengan jumlah perlakuan, N sama dengan jumlah perulangan setiap perlakuan ke I. Y in sama dengan data pengamatan perlakuan ke I dan perulangan ke N. Y I sama dengan jumlah nilai data pengamatan perlakuan ke I. Y bar I sama dengan rata-rata nilai data pengamatan perlakuan ke I. Y sama dengan jumlah keseluruhan nilai data dan pengamatan. Y bar sama dengan rata-rata nilai seluruh data pengamatan. Selanjutnya, pengujian hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan sampai mu k. H1. Rata-rata setiap perlakuan berbeda. Minimal ada dua perlakuan berbeda. Tiga penentuan secara signifikan atau alfa. Biasanya alfa 0,05 atau 0,01. Keempat, tentukan titik kritis F double. 1 sama dengan FA dibagi V2 V1 per V1. Derajat bebas pembilang sama dengan V2 derajat bebas penyebut. Kelima, mencari F hitung. Keenam, keputusan. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F double dan sebaliknya. Tarik kesimpulan sesuai konteks permasalahannya. Nah, selanjutnya. Sudah. Ya, ini adalah cara-cara untuk menyusun atau menguji ANOVA di Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh studi kasus. Seorang petani ingin mengetahui apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman cabenya dalam sentimeter. Petani tersebut menggunakan 5 jenis pupuk yang berbeda, A, B, C, D, dan E. Dan melakukan pengamatan selama 2 minggu terhadap 20 tanaman cabai. Adapun satu jenis pupuk yang akan dicoba pada 4 tanaman cabai yang berbeda bagi berikut jenis pupuk. Dan ini adalah data yang didapat. Dari data set di atas, one way ANOVA merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan petani tersebut. Hal ini karena ada 5 kelompok tanaman yang akan dibandingkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan tinggi tanaman antar kelompok. Jika diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Dan sebaliknya, jika diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman antar kelompok, maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh jenis pupuk terhadap tanaman. Ini adalah cara penyelesaian yang RStudio. Pertama, menyusun dataset di Microsoft Excel, melakukan import data ke RStudio, melakukan uji asumsi ANOVA atau ANOVA, uji normalitas, uji homogenitas. Jika memenuhi asumsi di atas, dilanjutkan dengan analisis one way ANOVA. Ini adalah Microsoft Excel-nya, ini adalah RStudio-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Kegunaan analisis korelasi adalah untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan tersebut disebut korelasi, koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk satu arah atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Ini adalah contoh tabel koefisiennya. Interval nilai 0 sampai 0,199.
Ini adalah contoh interval nilai atau kekuatan hubungannya. 0,00 sampai 0,199, kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali. Interval nilai 0,200 sampai 0,399, kekuatan hubungannya rendah atau lemah. Nilai interval 0,400 sampai 0,599 sedang atau cukup. Nilai interval 0 sampai 600 sampai 0,799 nilainya tinggi atau kuat. Interval nilai 0,800 sampai 1,0000 hubungannya sangat tinggi atau kuat sekali. Analisis korelasi sederhana untuk menguji hubungan antara suatu variabel bebas atau terikat. Pertama, persen produk momen untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, Superman rank untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Persen produk ini adalah contoh rumusnya. Ini adalah rumusnya. Nih, dengan keterangan R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah data, sigma X sama dengan jumlah skor variabel X, sigma Y sama dengan jumlah variabel Y. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lamanya tidur X dengan kestabilan emosi Y. Data penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, Pearson produk momen. Pertama, menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. H1-nya atau HA-nya terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Itu data yang dibutuhkan. Misalnya, menghitung korelasi produk momen. N sama dengan 10, sigma X sama dengan 1090, sigma Y sama dengan 210, sigma XY sama dengan 90.000, 50.550, sigma X2-nya sama dengan 153.700, sigma Y2-nya sama dengan 61.400. Nah, persen produk momen menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel sampai dengan H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Menentukan R tabel secara simplifikasi. Alpha sama dengan 0,5, DF-nya sama dengan N min 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. R tabel sama dengan 0,632. Membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung 0,913 lebih besar dari R tabel 9,632, maka H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat hubungan yang positif antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Selanjutnya, Spearman rank. Rumus Spearman rank, keterangan. R row sama dengan koefisien korelasi Spearman rank, N jumlah kata, D sama dengan pada peringkat yang berpasangan. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil uji statistik X sama X dengan hasil uji MATPAN Y. Kita pelajari sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara hasil uji statistik X dengan hasil uji MATPAN Y. H1-nya atau HA-nya terdapat hubungan antara hasil uji statistik X dengan hasil ujian MATPAN. Dan berikutlah katanya ranking ditentukan dari nilai terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, menghitung data yang diperlukan. Dan berikut adalah penghitungannya. Rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D2. Ber N, N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Rho sama dengan 1, 6,6 dikali 24 per 10 dalam kurung 10 akar, 10 kuadrat dikurang 1. Rho sama dengan 1 dikurang 1,4 per 10 kurang 100 kurang 1. Rho sama dengan 1 dengan 1,4 per 10 dalam kurung 100 dikurang 1. Rho sama dengan 1 dikurang 1,4 dikurang 160. Rho sama dengan 0,854. Kelima, menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel sama dengan H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Cara menentukan R tabel, cek di tabel. Tarif intervakansi alfanya 0,5, N sama dengan 10, R tabel sama dengan 0,688. Membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung
sama dengan R itu dalam kurung 0,854 lebih besar dari R tabel dalam kurung 0,648, maka H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dengan hasil ujian metodologi penelitian. Misalnya analisis regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Syarat analisis regresi satu, hubungan. Harus diketahui adanya hubungan antara variabel. Variabel jadi terdapat dua, itu kriterium sebagai variabel terkait, terikat, dan variabel prediktor sebagai variabel bebas. Contoh, dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara modifikasi kerja dan kinerja. Dikarenakan ada hubungan yang signifikan, maka dilakukan uji prediksi apakah kinerja seorang dapat diprediksi dari motivasi kerjanya. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Asumsi, data diambil secara random dari populasi. Data memiliki pasangannya sama, data berdistribusi normal, dan hubungan antara variabel linear. Analisis linear sederhana. Bentuk umum, Y sama dengan A ditambah BX dengan koefisien A dan B. Contoh, suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Nah, berikut adalah rumus dan tabel-tabelnya. Ini adalah penghitungannya. Ini adalah kesimpulannya. Ini. Nah, kesimpulannya, terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan Capsek sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Nah, analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi sederhana. Apabila lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda. Regresi linear berganda, bentuk atau model linear secara umum Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah BK X tambah E. Pengujian hipotesis. Ada dua tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama simultan atau berbarengan. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sampai dengan BK sama dengan 0. Tidak ada X yang berpengaruh terhadap Y. A1 ada, B1 tidak sampai dengan 0, I sama dengan 1, 2 sampai K. Ada faktor X yang berpengaruh terhadap Y. Statistik uji F atau ANOVA. Kriteria pengujian sama dengan H0 ditolak bila P-value lebih kecil dari taraf uji atau alfa. Pengujian hipotesis lanjutan, dua parsial. Pengujian terhadap masing-masing X. H0 sama dengan BI sama dengan 0. Variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y. H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Variabel SI berpengaruh terhadap Y. Statistik uji T. Kriteria pengujian H0 ditolak bila P-value lebih kecil dari taraf uji. Contoh soal. Misalkan kita ingin menganalisa pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap kinerja terhadap tingkat penjualan mobil. Berikut adalah data rata-rata penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda, beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil? Identifikasi soal diketahui. Data rata-rata penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Dari data tersebut bisa kita analisa bahwa penjualan mobil dipengaruhi jumlah sales dan biaya promosi. Penjualan mobil Y, penjualan sales X1 dan biaya promosi X2. Dan berikut kita masukkan ke Excel dan inilah hasil penghitungannya. Tabel summary output. Pada tabel summary output ditampilkan nilai multiple R, R square, adjusted R square, standar error, dan jumlah observasi. Tabel summary output ini menunjukkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dan variabel terikat atau goodness of fit, yaitu mengukur kebaikan suatu model multiple R, atau disebut sebagai koefisien korelasi antara variabel output dan input. Keeratan atau hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Dilihat dari besarnya nilai multiple R, nilai korelasi antara X1 X2 dengan dia adalah sangat kuat.
0,8567 termasuk dalam kategori sangat kuat. R square atau R kuadrat adalah disebut juga dengan koefisien determinasi, merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau persentase variasi total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan dengan variabel independen. Koefisien determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan variabel prediktor atau X dalam mempengaruhi variabel respons atau Y. Nilai ini artinya adalah 73,39% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Sifat R kuadrat apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilainya makin tinggi dan bisa mendekati 100%. Dan dalam teori hal ini tidak mungkin 100%, oleh karena itu dibuatlah adjusted R square. Adjusted R square merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas yang ada di dalam model. Besaran ini nilainya selalu lebih kecil dari R square dan dapat bernilai negatif. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R square. Pada kasus ini diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,7026. Nilai ini artinya adalah bahwa 70,26% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Standard error of the estimate merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai standar error of state the animate estimate sebesar 17,43672664. Artinya, rata-rata penyimpangan variabel dependen prediksi terhadap variabel dependen sebenarnya sebesar 17,43672664. Artinya, apa yang kita hitung ini biasanya sebuah prediksi. Jadi, simpangan error antara prediksi dan kenyataan adalah sebesar 17,43672664. Artinya, banyaknya kemungkinan kesalahan prediksi dalam penjualan adalah sebesar 17,43672664. Selanjutnya, observation adalah jumlah pengamatan. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat atau penjualan bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus kita adalah variasi atau turun naiknya atau besar kecilnya. Penjualan yang disebabkan oleh variasi dari jumlah sales dan biaya promosi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penjualan yang tidak kita masukkan dalam model regresi atau residual. Pada ANOVA ditampilkan penghitungan regresi yang mencakup intercept atau konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Nilai F hitung atau significance F, istilah p-value di Excel, standard error, test stat, p-value, dan selang kepercayaan atau confidence level. Uji hipotesis, uji simultan. Kita lihat p-value-nya atau significance F-nya. Di sini p-value-nya adalah 1,29489 E min 0,5. H0 ditolak apabila p-value lebih kecil dari alpha. Di tabel nilai p-value adalah 0,000001, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Berarti ada variabel X yang berpengaruh terhadap Y. Pertanyaan berikutnya, variabel X mana yang berpengaruh? Apakah X1, X, atau X2 atau kedua-duanya? Untuk menjawabnya, kita lanjutkan ke uji parsial dengan menggunakan uji T. Kriteria ke pengujiannya p-value saja, di mana H0 ditolak apabila p-value lebih kecil dari alpha. Uji parsial. Satu persatu variabel kita periksa. Variabel X1 yaitu jumlah sales. Kita lihat p-value-nya ternyata nilai p-value-nya yaitu 0,0392, lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak, artinya X1 atau jumlah sales berpengaruh terhadap signifikan pada Y atau penjualan. Selanjutnya, variabel X2 atau biaya promosi ternyata nilai value-nya sampai dengan 0,016, lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak, yang artinya X2 atau biaya promosinya berpengaruh signifikan pada penjualan atau Y. Berarti hasil uji hasil uji parsial sesuai dengan hasil uji simultan, yaitu ada yang berpengaruh dan ternyata kedua variabel independen baik jumlah sales atau X1 ataupun biaya promosi atau X2 berpengaruh terhadap signifikan terhadap penjualan atau Y. Hasil pendugaan.
Variabel koefisien jumlah sales atau biaya promosi bernilai positif yang berarti ada pengaruh positif atau searah dengan penjualan. Artinya semakin banyak sales maka penjualan semakin tinggi, biaya promosi semakin tinggi, penjualan semakin tinggi. Konstanta atau intercept sebesar 121,25. Artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya promosi, maka Y atau penjualan rata-rata per bulan sebesar 21,25 juta dengan asumsi variabel di S1 dan S2 konstan dan tidak berubah atau ceteris paribus. Koefisien B1 sebesar 9,07 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales X1 maka memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata setiap bulan sebesar 9,7 juta rupiah. Dengan asumsi bahwa biaya promosi X2 tetap atau konstan serta variabel lain dalam modal juga konstan atau ceteris paribus. Selanjutnya, koefisien B1 sebesar 0,7 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang seller X1 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 9,7 juta rupiah. Dengan asumsi bahwa biaya promosi atau X2 tetap atau konstan serta variabel lain dalam model juga konstan dari paribus. Koefisien B2 sebesar 6,67 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah biaya promosi atau S2 maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 6,67 juta rupiah dengan asumsi bahwa jumlah seller X1 tetap konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan asumsi dari paribus. Dan oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan terkait dengan apa saja hal yang saya pelajari selama semester 3 ini di dalam mata kuliah statistika terapan dengan dosen pengampu Ibu Rita Devita dan Bapak Haji Sardianto. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Uh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.